Bab 728. Dia adalah backinganku. Bertarung dengan wanita bergaun polos. Master Yuan hanya melihat si siswa pergi jauh. Sama seperti yang dikatakan olehnya, ingin mengetahui kekuatan asli wanita bergaun polos ini, hanya ada satu cara, yaitu bertarung dengan wanita bergaun polos. Hanya dengan bertarung dengan wanita bergaun polos, baru bisa mengetahui kekuatan asli wanita bergaun polos. Setelah mengetahui kekuatan asli wanita bergaun polos, mereka baru berani bertindak. Mileye tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah wanita bergaun polos. Lawan seperti ini, dari awal Aula Sendian sudah sangat segan, barulah terus diam-diam tidak berani menyerang. Kali ini, mereka bekerja sama dengan Master Klan Xuanyuan menghadapi Mileye, juga ingin memanfaatkan mereka mengetahui kekuatan asli wanita bergaun polos itu. Akan tetapi, wanita bergaun polos tidaklah muncul. Malah muncul 3 musuh baru. Sekarang Klan Xuanyuan, Klan Penyihir dan Sekte Jianwu serta Sekte Pedang Abadi sudah berdiri di pihak Mileye. Kondisi yang tidak baik bagi Aula Sendian. Tentu saja, tidak termasuk paling buruk. Wanita bergaun polos adalah poin yang paling utama. Kalau wanita bergaun polos lemah, maka akan sangat mudah untuk mengalahkan Mileye dan lainnya. Intinya, asalkan bisa mengalahkan wanita bergaun polos ini, sisanya orang lainnya bukanlah masalah besar. Kali ini, si siswa pergi bertarung dengan wanita bergaun polos agar bisa mengetahui kekuatan asli wanita bergaun polos ini. Beberapa saat kemudian, Master Yuan juga berbalik badan pergi. Di wilayah Xuanhuang, di sebuah istana, penguasa Xuanhuang duduk meditasi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan memejamkan kedua matanya. Pada saat ini, tetua yang masuk ke dalam istana. Tetua yang tidak mengganggu penguasa Xuanhuang, dia berdiri diam di samping. Sekitar 1 jam kemudian, penguasa Xuanhuang membuka kedua matanya, sebuah energi langsung keluar dari dalam tubuhnya, tapi menghilang dengan cepat. Penguasa Xuanhuang menatap ke arah tetua yang, katakan, Raja Ye pergi ke klan Jiang. Beberapa saat kemudian semua master hebat klan Jiang mati. Ujar tetua yang. Dia yang melakukannya, tanya penguasa Xuanhuang. Tetua yang menggelengkan kepala, Aula Sendian. Sepertinya, Aula Sendian akan mulai bertindak, ujar penguasa Xuanhuang dengan suara kecil. Tetua yang menganggukkan kepala, iya. Belakangan ini informasi tentang Aula Sendian lumayan banyak. Penguasa Xuanhuang menganggukkan kepala, di mana Raja Ye? Dia pergi ke arah selatan, tidak tahu mau pergi kemana, balas tetua yang. Arah selatan. Penguasa Xuanhuang mengerutkan kening dan berkata, terus periksa. Tetua yang menganggukkan kepala, dia sedikit bimbang karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kenapa? Tanya penguasa Xuanhuang. Yang mulia, kekuatan Aula Sendian di luar perkiraan kita. Kalau bermusuhan dengan mereka, kita mungkin akan mati. Ujar tetua yang. Kamu ingin bilang, kita mendukung Mileye, pasti akan gagal, benar? Ujar penguasa Xuanhuang. Tetua yang hanya diam saja. Apa kamu tahu, kenapa Mileye bisa hidup sampai sekarang? Tanya penguasa Xuanhuang. Tetua yang menoleh ke arah penguasa Xuanhuang, yang mulia, katakan saja langsung. Dia masih hidup melambangkan Aula Sendian takut dengannya. Kekuatan Aula Sendian semakin kuat, maka orang yang ditakuti mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat. Ujar penguasa Xuanhuang. Tetua yang menganggukkan kepalanya, wanita bergaun polos. Penguasa Xuanhuang menyipitkan kedua matanya, dia lebih hebat dari yang kita bayangkan. Setelah itu,
Dia bangkit berdiri dan berjalan ke depan gerbang istana dan berkata, "Sekarang kekuatan keluarga bangsawan seperti klan Xuanyuan sudah jatuh, hanya sisa Aula Sendian dan Sekte Taoisme. Asalkan dua pihak ini hilang, maka wilayah Xuan Huang pasti akan bisa berkembang jaya." "Bagaimana dengan Mileye?" ujar tetua Yang. "Dia tidak tertarik dengan kekuasaan," jawab penguasa Xuan Huang. "Aku mengerti." Tetua Yang menganggukkan kepalanya. Usai berkata, dia langsung keluar. Penguasa Xuan Huang melihat ke langit. Muncul sebuah pisau terbang di tangannya yang memancarkan cahaya pisau. Beberapa saat kemudian, penguasa Xuan Huang tersenyum. Senyumannya ini dipenuhi dengan maksud yang dalam. Di Sekte Jianwu. Hari ini, Ladiaan membawa Wina Lian dan Master Wilayah Utara datang ke Sekte Jianwu. Sekarang Sekte Jianwu dalam kondisi ketakutan. Mereka ketakutan karena perbuatan guru leluhur mereka. Guru leluhur mereka muncul, langsung membunuh ketua sekte. Kalau hal ini tersebar luas, siapa yang akan percaya? Mileye. Semua orang Sekte Jianwu mengetahui nama ini. Mereka juga tahu Mileye memiliki hubungan yang baik dengan guru leluhur mereka. Ladiaan dan lainnya langsung mengambil ahli Sekte Jianwu, tidak ada yang mengadang dan melawan. Siapa yang berani melawan? Apa mau bertarung lagi dengan Mileye? Guru leluhur mereka saja berdiri di pihak Mileye. Di depan aula bela diri, Ladiaan berdiri di depan patung gadis berjubah putih, tidak tahu sedang berpikir apa. Wina Lian berada di samping Ladiaan. Wina Lian menggelengkan kepala, awalnya mengira harus bertarung, tak kusangka begitu lancar dan sukses. Ladiaan menatap patung gadis berjubah putih yang ada di depannya dan berkata dengan suara kecil, dia sebenarnya memiliki hubungan apa dengannya. Wina Lian melihat ke arah patung, dia juga sangat penasaran. Guru leluhur dari klan Xuanyuan, Sekte Jianwu, Sekte Pedang Abadi, dan klan penyihir semuanya mengenal Mileye, benar-benar sangat aneh. Ladiaan menganggukkan kepalanya, apakah benaran ada kehidupan masa lalu? Kalau dengan kondisi sekarang ini, mungkin benar ada, balas Wina Lian. Kalau ada, apa masa lalu kita, ya? Tanya Ladiaan. Wina Lian tertawa keras, tidak perlu memikirkan hal seperti ini. Masa lalu adalah masa lalu, sekarang adalah sekarang. Tidak peduli masa lalunya adalah apa, tapi masa sekarang dia adalah Mileye. Hal ini selamanya tidak akan berubah. Mileye. Ladiaan menganggukkan kepala dan berkata, iya, dia adalah Mileye. Tidak ada orang yang bisa mengubah kenyataan ini. Usai berkata, dia menengadahkan kepala ke langit, tatapan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Kehidupan masa lalu. Kehidupan sekarang. Dia sedikit takut, apakah kedepannya Mileye akan berubah. Wina Lian seolah-olah mengetahui apa yang dipikirkan Ladiaan, dia langsung berkata, dia tidak akan berubah. Ladiaan menatap Wina Lian pun tersenyum, adiknya. Adik. Ladiaan tercengang, lalu menggeleng kepala tersenyum, betul juga. Iblis gila pelindung adik. Asalkan Lin Siye ada, Mileye selamanya tidak akan berubah. Siapapun tidak akan berubah. Meski berubah menjadi orang lain, Lin Siye juga ada cara untuk mengubah Mileye kembali menjadi seperti semula. Di langit berbintang, Mileye terbang dengan pedang secepat mungkin. Aturan Tao. Dalam kondisi tidak bisa mengumpulkan 4 pedang ini, dia hanya bisa mengandalkan menara penjara alam. Setiap kali aturan Tao bertambah, maka kekuatan akan bertambah 1 kali lipat. Aturan Tao. Dia juga sudah memutuskan untuk baik-baik mendalami beberapa aturan Tao yang ada di dalam menara. Beberapa kekuatan aturan Tao ini pasti lebih hebat dari sekarang ini.
Tentu saja, sekarang dia harus mencari cara untuk mendapatkan aturan Tao di lantai ke-6. Aturan Tao seperti apa yang ada di lantai ke-6? Mileye juga sangat penasaran. Pergerakan Mileye semakin cepat, dia pun tiba di sebuah daratan yang luas dan lapang. Di puncak gunung, Mileye melihat sekitar. Energi spiritual yang ada di sini sangat tipis, bukan tempat untuk berlatih. Beberapa saat kemudian, Mileye langsung berubah menjadi cahaya pedang Tao menghilang dari sana. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye tiba di padang rumput yang luas, ada sekelompok domba di sana. Dia melihat sosok yang familiar di depan sekelompok domba ini. Lin Siye. Lin Siye sedang berlarian bersama domba-domba di padang rumput. Wajah Lin Siye dipenuhi dengan kebahagiaan. Mileye juga tersenyum lebar ketika melihat Lin Siye begitu bahagia. Dia sudah lama tidak melihat Lin Siye begitu bahagia. Pada saat itu juga, Lin Siye mendadak menoleh ke arah Mileye. Di saat melihat Mileye, dia terdiam dan langsung lari ke arah Mileye, "Kakak." Domba-domba yang ada di belakang Lin Siye pun ikut di belakangnya. Tidak lama kemudian, Lin Siye sudah berada di depan Mileye. Dia memeluk Mileye dan berkata, "Kak, kamu sudah datang." Mileye mengelus kepala Lin Siye, "Di mana Kak Jasmine?" Lin Siye menunjuk rumah kayu yang berada tidak jauh di belakangnya. Ada seorang gadis berdiri di depan rumah kayu, gadis itu adalah Jasmine. Mileye tersenyum, "Ayo ke sana." Usai berkata, dia menggandeng tangan Lin Siye pergi ke sana. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan Jasmine. Jasmine melihat Mileye dan berkata, "Dia ada di dalam." "Bagaimana keputusannya?" tanya Mileye. Jasmine menggeleng kepalanya, "Aku juga tidak tahu. Dia ingin berjumpa denganmu." Mileye mengangguk kepalanya, "Baik, aku akan berjumpa dengannya." Usai berkata, Mileye langsung berjalan masuk. Sebelum masuk, Jasmine mendadak berkata, "Ingat, jangan mengombal." Mileye menganggukkan kepalanya, "Baik." Usai berkata, dia berjalan masuk ke dalam rumah kayu. Ada sebuah meja dan seorang gadis di dalamnya. Gadis ini memakai gaun panjang berwarna hijau, berambut panjang, ada sebuah kain hijau diikat di kepalanya. Dia duduk di depannya, berhadapan langsung dengan Mileye. Harus diakui, gadis ini sangat cantik, kulit putih mulus, apalagi kedua matanya, sangat besar dan polos. Gadis itu menatap Mileye, sedangkan Mileye juga menatap gadis itu. Beberapa saat kemudian, gadis itu berkata, "Duduk." Mileye menganggukkan kepalanya, lalu duduk di depan gadis itu. Dia melihat gadis itu sekilas dan berkata, "Anda adalah aturan Tao apa?" Gadis itu melihat Mileye dan tersenyum, "Dengar-dengar, Ayu juga membantumu." Mileye menganggukkan kepalanya. Ayu orang yang tidak sabaran dan pemarah. Dia bisa membantumu, sepertinya kamu memiliki keistimewaan, ujar gadis itu. "Nona, aku orang yang tidak suka basa-basi. Kalau kamu membantuku, aku pasti akan membantu kalian mendapatkan kebebasan," ujar Mileye. Gadis itu menatap Mileye, "Bagaimana kalau aku tidak mau membantumu?" Mileye pikir sejenak dan berkata, "Kamu sudah berpikir matang." Gadis itu menggelengkan kepala dan tersenyum, "Kamu polos sekali." Mileye menoleh ke arah gadis itu, "Apa maksudmu? Apa kamu tahu, dirimu berada dalam kondisi apa sekarang? Sekarang kamu bukan hanya memiliki musuh di 4 dimensi, juga memiliki musuh internal menara penjara alam. Apa kamu tahu sosok yang ada di lantai ke-6, lantai ke-8 dan lantai ke-9? Lalu, kamu tahu seberapa hebatnya menara ini? Kamu ingin menaklukkannya? Jangan mimpi, karena menara ini tidak mungkin akan mengenalmu sebagai tuannya."
Lagi pula, sosok yang ada di lantai ke-6, lantai ke-8 dan lantai ke-9 tidak mungkin akan mengampunimu, karena menara ini berhubungan dengan hidup dan mati mereka. Lalu, orang 5 dimensi juga sudah mencarimu. Mileye memotong pembicaraannya, wanita bergaun polos adalah backinganku. Mendengar perkataan ini, gadis itu hanya diam saja. Bersambung.